Halo teman-teman, bertemu lagi dengan kami 27 Podcast. Saya Alex bersama Bulan, Gabriel, Dimas, Vena, Sasa, dan Yoyo akan menemani kalian dengan pembahasan yang tidak kalah menarik seputar diversifikasi pangan. Dilihat dari aspek pelajaran biologi, PKWU, agama, dan bahasa Inggris. Sudah pada penasaran kan? Kalau gitu, kita langsung aja ke pembahasan pokok. Cekidot. Dalam biologi, terdapat bioteknologi yang merupakan cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, fungi, virus, dan lain-lain. Produk dari makhluk hidup seperti enzim, alkohol, dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi ini bisa kita manfaatkan untuk menstabilkan ketahanan pangan kita, yaitu dengan menciptakan berbagai produk baru yang lebih mudah untuk dikembangkan dan memiliki banyak manfaat. Bioteknologi terdiri dari berbagai macam, yaitu seperti teknik fermentasi. Fermentasi merupakan proses terjadinya penguraian senyawa-senyawa organik untuk menghasilkan energi serta terjadi pengubah substrat menjadi produk baru oleh mikroba. Teknik hibridoma atau fusi sel, yaitu merupakan proses peleburan atau penyatuan dua sel dari jaringan atau spesies yang sama atau berbeda sehingga dihasilkan sel tunggal yang mengandung gen dari kedua sel tersebut. Kemudian teknik transplantasi inti. Cloning adalah cara bereproduksi secara aseksual atau untuk membuat salinan atau satu sel salinan organisme mengikuti fusi atau memasukkan inti diploid ke dalam oosit. Kemudian ada DNA rekombinan. Teknologi DNA rekombinan merupakan kumpulan teknik atau metode yang digunakan untuk mengkombinasikan gen di dalam tabung reaksi. Teknik teknologi plasmid. Plasmid adalah molekul DNA yang berbentuk sirkuler dan mempunyai untaian ganda yang dapat mereplikasi diri. Makanan fungsional yaitu makanan yang memiliki nutrisi tertentu seperti vitamin, mineral, serat, dan probiotik di luar nutrisi alami yang sudah ada di makanan tersebut. Adapun fungsi fisiologis makanan fungsional yaitu diantaranya yang pertama meningkatkan daya tahan tubuh, kedua memperlambat proses penuaan, pencegahan dari timbulnya penyakit, dan yang keempat meningkatkan daya tahan tubuh. Lalu diperlukan juga analisa peluang usaha yang bertujuan untuk menentukan peluang usaha dan untuk mengetahui seberapa besar dan seberapa lama peluang usaha dapat bertahan. Adapun sumber daya diperlukan untuk usaha pengolahan makanan fungsional yaitu yang pertama pengelolaan sumber daya usaha, kedua menentukan kualitas makanan fungsional, ketiga menentukan segmentasi pangan dan pasar, yang keempat menentukan bahan pengolahan makanan fungsional. Lalu kita masuk ke dalam perencanaan administrasi dan pemasaran usaha pengolahan makanan fungsional. Lalu kita masuk ke dalam perencanaan administrasi dan pemasaran usaha pengelolaan makanan fungsional. Adapun tujuannya yaitu pertama, agar dapat memonitor kegiatan dan pengendalian usaha. Kedua, agar dapat mengamankan jalannya pelaksanaan kegiatan usaha. Ketiga, agar dapat mengevaluasi kegiatan-kegiatan usaha. Keempat, agar dapat menyusun program pengembangan kegiatan usaha. Lalu, hal-hal yang perlu dicatat dalam administrasi yaitu pertama, mencatat persediaan barang, bahan mentah, barang dagang, dan sebagainya. Kedua, mencatat utang dan piutang dagang. Ketiga, mencatat surat-surat relasi bisnis dan tanggapannya. Keempat, mencatat para pemesan produk, alamatnya, dan kapan harus dilayani. Dan yang terakhir yaitu langkah-langkah untuk penyusunan perencanaan usaha pengolahan makanan fungsional
Di sini kita harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, analisis pasar. Kedua, informasi dari harga sarana produksi. Ketiga, besar biaya produksi. Keempat, besar pendapatan. Dan yang terakhir, besar hasil usaha. Nah, teman-teman, sudah paham betul kan seputaran bioteknologi konvensional dan modern, sampai dengan bagaimana cara untuk mengelola makanan fungsional dengan baik dan benar? Tentunya, untuk menjalankan sebuah usaha, terlebih dalam memproduksi makanan, diperlukan sikap baik dari produsen seperti menjunjung tinggi nilai keadilan, kejujuran, kebenaran, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Namun, masih banyak orang yang berlaku menyimpang guna menguntungkan diri sendiri dan kelompoknya. Misalkan, ada produsen yang tidak jujur dalam memproduksi makanannya. Mungkin saja dalam proses memproduksi makanan, ia menambah zat-zat berbahaya yang dapat mencelakai calon konsumen. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan Allah kepada umatnya. Jadi, teman-teman, sebagai manusia ciptaan Allah, tentunya kita tidak boleh berlaku jahat seperti contoh tadi, maupun tindakan lainnya yang dapat merugikan orang lain. Selain perlunya menjunjung nilai keadilan, kejujuran, kebenaran, kedamaian, dan keutuhan ciptaan, dalam kehidupan kita juga harus mempunyai keterampilan untuk menghadapi kehidupan ini, khususnya di era modern seperti ini. Banyak sekali berita-berita hoax yang menyebar. Karena itu, kita harus bisa lebih teliti dalam menerima atau menyebarkan berita, agar kita terhindar dari berita hoax. Untuk penjelasan lebih jelas, mari kita simak penjelasan berikut. Dalam mata pelajaran bahasa Inggris ini, kita akan membahas dua topik. Yang pertama adalah news item, dan yang kedua adalah song. Sekarang kita akan membahas topik pertama, yaitu news item. Struktur news item ini sendiri itu adalah main event atau kejadian inti, yang kedua background event atau latar belakang, dan yang terakhir adalah source atau sumber informasi. Yang dimaksud dengan main event adalah berita utama. Main event tersebut menjelaskan ringkasan berita yang akan dijelaskan tersebut. Lalu, bagaimana dengan background event? Background event menceritakan secara rinci latar belakang kejadian tersebut. Detail yang harus kamu cantumkan di bagian ini adalah pelaku, lokasi, waktu kejadian, pihak-pihak lain yang terlibat, dan latar belakang terjadinya kejadian tersebut. Dalam menulis news item, kamu harus mencantumkan sumber dalam bahasa Inggris. Sumber disebut dengan source. Sumber yang dimaksud di sini bisa merupakan pernyataan, komentar, atau pendapat dari pihak-pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut. Nah, topik yang kedua adalah song. Lagu adalah gubahan seni nada atau suara dalam suatu urutan, kombinasi, dan hubungan temporal. Biasanya diiringi dengan alat musik untuk menghasilkan gubahan musik yang mengandung kesatuan dan kesinambungan. Lagu merupakan salah satu cara untuk mengekspresikan emosi dan perasaan dengan cara yang menyenangkan. Lagu juga dapat menjadi media untuk menyampaikan kritikan tentang situasi yang ada di masyarakat. Moral value atau amanat biasanya tersirat dalam lirik yang dibuat penulis lagu. Song atau lagu juga punya ciri kebahasaan loh. Nah, berikut ciri kebahasaan dari song. Yang pertama adalah imagery. Imagery describe about feelings and emotion. Sebuah lagu biasanya berusaha menggambarkan perasaan yang dirasakan si penulis. Yang kedua adalah ritme. Ritme di sini digunakan untuk menciptakan mood. Misalnya, apabila kita sedang bersedih dan mendengarkan lagu dengan ritme slow, maka kita akan terbawa suasana dengan lagu tersebut. So, rhythm creates mood. Struktur. Struktur dari lagu ini ada 5, yaitu pertama intro, yaitu bagian awal lagu. Biasanya belum terdengar suara penyanyi, jadi hanya instrumennya saja. Yang kedua ada verse atau bait, bagian pengantar ke chorus. Refrain, peralihan dari verse ke chorus. Chorus, bagian inti, biasanya yang paling mudah diingat. Bridge, penghubung chorus ke chorus selanjutnya ataupun ke coda.
Dan terakhir adalah koda penutup lagu. Wah, ternyata pembahasan tentang diversifikasi pangan cukup luas juga ya. Dan diversifikasi pangan ini menjadi akhir persembahan karya dari 27 Podcast. Sebelum pamit undur diri, kami 27 Podcast mau menyampaikan rasa terima kasih kepada teman-teman yang sudah dengan caranya masing-masing mendukung hadirnya karya-karya kami selama 1 semester ini. Selain itu, tak lupa juga kami menyampaikan permohonan maaf apabila selama menghasilkan karya podcast kami ada kesalahan yang kami perbuat. Guys, tak terasa kami pun 27 Podcast harus undur diri. Sekali lagi, terima kasih buat teman-teman yang sudah setia mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di lain kesempatan.